Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amarjen, Raja Umroh Nasional. Ingat umroh, ingat Amar Group. Yang pastinya kalau berangkat umroh bersama Amarjen, jangan kemana-mana. Pasti pelayanannya mengagumkan, memuaskan. Perginya marah-marah, pulangnya bahagia. Apalagi bersama Amarjen, perginya senyum bahagia, pulangnya juga alhamdulillah senyum juga bahagia. Dan di hari ini kita bertemu dengan sangat luar biasa ya bagi saya yang ada di samping saya ini bersama Ustadz Mara Ongkuritonga atau yang biasa disapa UTR yang memang paling populer bagi saya, dan pastinya kalau sudah bersama Raja Umroh bagi semua itu akan populer. Dan di hari ini kita akan membahas satu yang belum pernah mungkin dibahas para ustadz secara detail. Ini kita sapa beliau, Ustadz Mara Ongkuritonga. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ini sahabat-sahabat Amar Group dimanapun berada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah-jamaah Amar Group, mudah-mudahan dimanapun berada berikan kesehatan keselamatan walaupun dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit sapaan dari Ustadz Ongkuritonga tadi. Dan ini Ustadz, saya juga membahas sedikit mungkin yang banyak orang-orang berharta tidak paham tentang klausul ataupun mungkin isi dari firman-firman Al-Quran ataupun mungkin sebagian hadis-hadis yang menyatakan zakat mal, Ustaz. Saya juga ingin belajar ilmunya khusus kepada saya ya. Umumnya nanti bagi yang mendengarkan itu silakan koreksi, dan kalau ada yang kurang ya mohon ditambahkan. Kalau nanti mau belajar ilmu terus silakan datang ke markas Balaraja Amar Group Timur Indah 5. Ustaz, bagaimana nih mengenai hukum-hukum zakat mal ini, Ustaz? Saya juga masih agak rancu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ongkuritonga. Ya, terima kasih alhamdulillah. Kalau namanya zakat mal itu jelas wajib apabila sudah sampai ukuran. Jadi kalau zakat mal itu tergantung itu 85 gram emas. Jadi kalau sudah ada simpanan 85 gram emas, ada sebagian digenapkannya 90 gram. Nah, karena ukuran itu 85 gram, kira-kira berapa duit 85 gram? Umpamanya anggaplah 1 juta atau 500 lah. Kalau umpamanya 500 1 gram, berarti 5 kali 8 berarti 40. Ini sebagai contoh. Nah, jadi tergantung emas. Kalau sudah cukup 500 kali 85 gram sekian puluh juta, itu cukup setahun. Umpamanya mulai disimpan duit itu atau harta itu di dalam bank atau dimanapun. Jadi ini bulan puasa, nanti sampai bulan puasa yang akan datang masih tetap ukuran segitu simpanan itu yang 85 gram, maka wajib keluar 2,5%. Nah, kalau sejuta berarti berapa dia? 25%. Berarti 25 ribu kan? Iya. Nah, 25 ribu. Berarti kalau 80 juta ataupun kalau dikalikan 500 gram kini, karena kini mahal mas, 1 juta lebih 1 gram. Berarti kali-kalikan 1 juta lebih 1 gram, berarti hampir 90 juta. Iya. Kalau kita ambil kali kecilnya, 500 1 gram, 500 kali 80 berarti 40 juta. Tambah 5 gram lagi berarti 82 juta 500. Kalau sudah ada duit umpamanya 82 juta 500 jangka setahun tidak berkurang, maka dia wajib mengeluarkan zakat malnya sebanyak 2,5%. Berapa? Ya hitung. 1 juta dikurang 2,5% berapa? 25 ribu. 25 ribu kali 85, nah, kira-kira berapa? Oh, jadi saat saya yang memang ingin tanyakan itu, berarti selama dia ada semacam deposito di Deposito ya. bank atau di tabungan yang memang di angka 85 gram emas, maksudnya begitu. Nah, itu patokan ulama. Patokan ulamanya begitu ya. Tapi apabila stat banyak nih, kalau dia berganti dengan
berbentuk harta bergerak mobil, motor bagaimana Ustaz? Mobil ini kalau mobil pribadi tidak ada zakatnya. Umpamanya mobil Pak Amar cuma satu, tidak ada zakat. Kecuali ada mobil Pak Amar usaha rental. Oh, rental ya? Nah, umpamanya Pak Amar punya mobil 5, itu usaha rental semua. Jadi nanti hasilnya berapa? Oh. Sama dengan pegawai negeri. Dia per bulan kan dipotong langsung Basnas. Iya. Nah, itu. Kalau karena kata para ulama itu kalau pegawai negeri kalau gaji sekian per bulan ke atas berarti wajib keluar zakat. Maka dipotonglah gaji pegawai negeri setiap bulannya ke Basnas itu. Nah, jadi rumah pun begitu. Kalau cuma Pak Amar cuma rumah satu sih, tidak ada zakatnya. Karena tidak berkembang. Kecuali ada rumah kontrakan. Oh begitu ya? Nah, pokoknya kontrak Pak Amar 40 rumah. Kali berapa? 500. 5 kali 4 berapa? 20 juta. 20 juta kalau setahun adalah berapa puluh juta. Kira cukup tidak sampai batas 85 gram itu. Karena zakat mal yang itu beda dengan zakat profesi, zakat penghasilan. Seperti padi, itu ada ukurannya. Kita nanam sawah. Nah, jadi nanam sawah ini, itu sawah itu pakai irigasi apa air hujan. Jadi modalnya berapa, irigasinya, pupuknya, upah segalanya berapa. Kalau sudah dijumlahkan penghasilan umpamanya 1 ton, iya kan? Iya. Upah, irigasi, pupuk segala macam sekian, kurangi, masih cukup enggak ke maksimal untuk zakat masalah pangan. Karena beda pangan dengan harta emas. Kalau emas kan ukuran duit 85 gram. Kalau padi yang lain ada lagi bedanya. Jadi harus cukup ukurannya. Takarannya baru bisa menentukan. Kalau duit dalam setahun simpanan tidak ada 85 gram, patokan itu berarti tidak wajib keluar zakat. Oh, jadi gini Ustaz, kemudian juga saya tanyakan ini kan mungkin apakah dia termasuk mungkin harta suami saja, harta istri, ataukah anak-anak yang belum menikah Ustaz? Contoh misal dia punya emas nih, seperti mungkin giwang ataupun gelang, apa namanya, anting-anting ya. Ibunya punya, anaknya punya, itu apa masuk dalam naungan juga zakat mal Ustaz? Itu kan bukan tabungan, itu sebagai hiasan. Yang ditabungkan itu namanya ibarat duit di bank. Tidak bisa, ibaratnya tidak ada diganggu, mau makan ada duit lain. Tapi Ustaz, kita bayangkan ibu-ibu kadang-kadang emasnya juga besar, apa namanya, sudah mengalahkan kadaluarsanya emas di tangannya, kadang-kadang hampir 25 gram. Apakah itu termasuk juga? Kalau udah digabung, pemanya harta kita itu harta kita semua kan? Digabung berapa kilogram dia? Ada enggak mencukupi 80? Kuncinya di 85 gram. Oh iya. Nah, selagi dia dalam setahun dia ada simpanan kita, harta kita, emas kita 80 gram, mungkin duit orang kan jarang orang menyimpan emas 80 gram. Jadi dikalikanlah berapa harga 85 gram ini. Kalau ada duit di dalam simpanan kita seharga 85 gram ini, maka wajib keluar zakat malnya. Ya, termasuk tadi yang ada mungkin anting-anting anaknya digabungkan, anting-anting gelang ibunya, gelang kaki, ini semua rantai itu kok digabungkan dengan tabungan mungkin. Contoh misal, Ustaz, ini di tabungan kita ataupun mungkin di bawah lemari kita ataupun mungkin di tabungan-tabungan yang bersaldo ya, mungkin hanya 40 juta ditambahkan dengan mungkin yang di dalam tubuh. Itu kan tabungan juga di sini, simpanan ini. Oh, termasuk dihitungkan situ, tidak bergerak selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi seandainya Ustaz kalau dia bergerak, cuma contoh misal tuh, tidak mencukupi jadinya. Tidak wajib. Cuma jangan diakali. Bulan besok pembayaran. Dikuranginya. Itu kan mengakal-akali. Oh. Tapi kalau keadaan mendesak, tinggal inilah duit yang simpanan ini untuk zakat. Bulan depan keluar zakat mal. Ternyata ada kena mendadak, tidak ada lagi tempat duit lagi. Paksa diambil. Jadi kan berkurang. Berarti kalau udah berkurang, tidak cukup. Patokannya harus cukup setahun dengan minimalnya 85 gram. Ya, alhamdulillah ya, ini sahabat Amar Group, kita juga semakin pola pikir kita mengenai harta-harta ini ternyata 85 gram ini menjadi patokan
untuk kita apabila kita telah memiliki nasab 85 gram emas. Hitungkan saja 1 juta. 1 gramnya berarti 85 juta. Tidak berkurang dalam tempo 1 tahunnya, maka dia sudah masuk hukumnya wajib untuk berzakat mal tadi. Jadi seandainya Ustaz, kita telah akhirnya mengakalinya Ustaz, dan kita mencoba tidak mengeluarkannya, apa itu dasar-dasar hukum-hukum yang akan diberikan Allah Ustaz? Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat mal, dia wajib memang diakali sengaja supaya tidak mengeluarkan itu. Yang pertama yang pasti dosa besar. Karena zakat mal itu adalah untuk membersihkan harta. Berarti zakat itu kotoran harta. Apabila kotoran bercampur kepada yang bersihkan, berarti yang bersih jadi kotor. Seperti kertas putih. Datang noda tinta hitam, akhirnya kan nampak jelas noda hitam itu situ. Jadi makanya kenapa zakat mal itu tidak boleh diberikan kepada orang tua? Karena zakat itu kan kotoran harta. Masa kotoran kasih orang tua? Nah, ini yang perlu diingat lagi bahwa zakat mal ini bukanlah bagian dari orang tua, berarti ya. Nggak boleh diberikan ya. Yang tidak boleh diberikan zakat itu zakat mal wajib. Ya, zakat mal wajib. Yang kita tanggung tidak boleh. Yang kita tanggung jawab, anak tidak boleh. Anak tidak boleh. Orang tua? Orang tua tidak boleh. Mertua? Mertua tidak boleh. Tanggung jawab kita. Tapi kalau adik kandung, tapi lain rumah, kategori fakir miskin. Boleh. Maka beda zakat wajib dengan zakat sunnah. Kalau zakat sunnah, kalau kata Allah, utamakan orang tua. Di surah Al-Baqarah ayat 12, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang menginfakkan harta. Ini yang sunnah. Lalu kata Rasul, apa kau jawablah Muhammad, katakanlah apa saja pun yang mereka ingin infakkan lebih utama peruntukan kepada siapa? Yang pertama orang tua. Ini yang sunnah. Infak biasa. Yang kedua baru al-aqrabin kirabat. Tapi kalau yang wajib tidak boleh dikasih zakat mal, zakat wajib kepada orang tua, anak, istri, mertua pun tidak boleh. Tapi kalau adik tidak satu rumah boleh, itu lebih bagus. Oh, ketika kita sudah memberikan kepada orang tua juga dosa besar jadinya. Dosa besar berarti kita tidak berzakat. Tidak kita keluarkan apalagi Ustaz ya? Ya Allah, ini hati-hati bahwa kita yang telah memiliki sudah masuk dalam naungan zakat malnya segerakan. Jangan lupa. Jadi Ustaz, kalau misalnya zakat mal ini apakah cocok dia dibagi dalam tahunan ataukah memang dia ada harian atau bulanan gitu, gimana Ustaz? Kalau masalah kan kayak orang pegawai kan dia per bulan potong langsung kan. Nah, cuma kalau kata ulama, kenapa ada orang ulama itu supaya nanti kalau dikumpul banyak, banyak nih zakat sayang ini, setan datang, bisa beli HP baru, iPhone segala macam. Lalu kalau dia umpamanya per bulan, tidak terasa. Jadi semakin tinggi peluang untuk beribadah itu, semakin tinggi godaan setan. Nah, jadi semakin tinggi keimanan orang, semakin tinggilah ujian itu kepada orang. Ya Alhamdulillah sahabat Amar Group, sampai titik ini nanti silakan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya bersama UTR Ustadz Maraongku Ritonga ataupun biasa disapa Ustadz Tongku Ritonga, yang pastinya bersama Amarjen Group Raja Umroh Nasional. Tetap ikutin dalam sesi selanjutnya di part 2. Tunggu kami Amar Group bersama Ustadz Tongku Ritonga atau disebut dengan UTR. Iya, bersama sahabat-sahabat Amar Group dimanapun berada, saya doakan rezekinya berlimpah ruah, hutangnya lunas. Amin, amin. Dan bahagia. Tunggu part 2 bersama Ustadz Tongku Ritonga dalam membahas silsilah agama dalam hal-hal kewajiban, terutama kita akan sambung mengenai zakat mal. Tunggu kami selanjutnya di podcast di YouTube kami Amarjen Group dan YouTube Ustadz Tongku Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.